Pak Abdul Sobur, lantas kalau kita cermati penyumbang negara penyumbang surplus terbesar lah tadi disampaikan Amerika Serikat, kemudian India, Filipina. Untuk produk-produk mebel dan kerajinan sendiri kan memang Amerika menjadi pangsa pasar terbesar bukan Pak Abdul Sobur sejauh ini? Ya, betul sekali. Kami bisa memberikan sumbangan terbesar sebetulnya Oke. kalau konteksnya ke Amerika ya. Artinya bahwa industri dan beras besar cukup signifikan ya. Tapi kondisi ke depan mungkin akan ada tekanan saya yakin ya. Dengan tarif yang diberlakukan efektif 19%, itu ada kemungkinan besar akan terjadi tekanan ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman termasuk dari pemerintah untuk mitigasi resiko dan mencoba pasar baru itu sudah juga kita mulai jalankan ya. Nah, namun demikian tadi surplus ini yang tadi saya garis bawahi ya, bukan merupakan pertumbuhan sejati dari industri manufaktur kami gitu ya. Dan mungkin juga alas kaki juga sama mengalami kondisi yang kurang lebih ya. Juga mungkin dari tekstil juga sama gitu ya. Kondisinya memang tidak seperti yang kita harapkan. Pasar ke Amerika pasti akan mengalami penurunan. Baik. Nah, kalau strategi yang sejauh ini sudah diterapkan, Anda sampaikan tadi berarti diversifikasi negara tujuan ekspor sudah dilakukan. Kemudian strategi di dalam negerinya sendiri, apa yang perlu dikuatkan lagi begitu Pak Abdul Sobur, sehingga bisa mendorong lagi dari sisi kinerja ekspor. Mungkin tidak lagi mengandalkan pasar Amerika Serikat misalnya, kita mungkin bisa masuk ke Uni Eropa, kita ada IUCEPA, kemudian mungkin BRICS juga begitu di sana. Iya, betul sekali itu. Jadi kita harus betul-betul merancang ke sana ya, tapi pasti tidak dalam waktu dekat ini, Mas Pras. Oke. Karena bagaimanapun memasuki pasar baru atau pasar-pasar yang sekarang juga sedang dalam kondisi tidak baik ya. Pasar Eropa juga sedang mengalami penurunan. Yang mungkin menarik adalah ke Middle East ya. Pasar Middle East relatif masih stabil ya, 4% sampai 5% mengalami pertumbuhan. Juga India. Tapi rentang perhitungannya mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan itu bisa ya. Dan kemudian apa yang dimaksud tadi adalah apa yang harus dilakukan oleh kita semua. Dukungan dari pemerintah memang harus all out sekarang ya. Jadi hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor betul-betul harus dihabisi, harus dihilangkan ya, apapun. Kemudian juga insentif fiskal ya, supaya kita bisa membuat terobosan itu kan pasti butuh dukungan, kemudahan dari segala aspek ya. Termasuk juga bunga murah, itu juga salah Oke. satu yang concern kami. Baik, itu dia untuk